Progresivisme dan rekonstruksionisme kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Aska Maulana 2108101044. Yang kedua Aisyah Faudiah dengan NIM 2108101043. Yang ketiga Yesi Indriati dengan NIM 2108101042. Baik, saya Yesi Lindriati dengan NIM 21081010142. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian progresivisme dan rekonstruksionisme. Yang pertama, progresivisme. Secara bahasa, progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat. Praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Yang kedua, rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya yang kedua, latar belakang progresivisme dan rekonstruksionisme. Yang pertama, progresivisme. Awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Menurut Gutek, aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaharuan pendidikan di Eropa Barat. Yang kedua, rekonstruksionisme. Kemunculan rekonstruksionisme dipelopori oleh Georg Kant dan Harald Rauch pada tahun 1930. Pandangan Kant mengajak pada pendidik untuk membuang mentalitas budaknya, agar secara hati-hati menggapai kekuatan dan kemudian berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan prinsip-prinsip politik demokratis. Kecenderungan pemikiran tersebut memunculkan sebuah kebalikan dari peran tradisional sekolah sebagai pengalih budaya yang bersifat pasif menuju agen reformasi kemasyarakatan yang bersifat aktif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Insal Papaujia dengan NIM 21081011043. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tokoh-tokoh aliran progresivisme dan rekonstruksionisme. Tokoh-tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey ini merupakan tokoh yang terkenal dan sangat populer, baik dari segi filsafat maupun dari segi sosial. Pendapat John Dewey tentang progresivisme, ia menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Ia menerangkan pada bukunya bahwa pendidikan itu adalah proses kehidupan, bukan persiapan pada masa yang akan datang. Yang kedua ada William James. Tokoh filosof terkenal yang berasal dari Amerika ini mengemukakan pendapat tentang aliran filsafat progresivisme, bahwa dia berkeyakinan otak dan pikiran harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kegunaan hidup. Maka, dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagian dari mata pelajaran pokok di bidang ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga ada Hans Spiegelhalter. Tokoh progresivisme ini berpendapat bahwa tahu atau mengetahui itu hanya mempunyai arti praktis. Yang keempat ada George Santayana. George Santayana ini dilibatkan dalam aliran pragmatisme. Tokoh filosof pragmatisme ini sangat sulit untuk membagi hasil pemikirannya, dikarenakan banyak pengaruh bertentangan terhadap apa yang dialaminya. Selanjutnya tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kohn yang meninggal 10 November 1974 di Amerika Serikat dan Harold Reich pada tahun 1930. Ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Beberapa tokoh dalam aliran ini. Yang pertama ada
Caroline Fried, George Kohn, Harold Lake, dan Theodor Brand. Selanjutnya, perkembangan aliran progresivisme dan rekonstruksionisme di Indonesia. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan Indonesia. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan, baik secara fisik maupun secara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif. Pernyataan ini muncul dikarenakan banyaknya masalah-masalah tindak kecurangan yang terjadi di sekolah. Misalnya, pada saat ujian, banyaknya siswa yang membeli kunci jawaban dan yang menambah ironisnya, yaitu di mana sekolah-sekolah demi menyelamatkan nama baik sekolah rela melakukan pembodohan terhadap siswanya. Nah, ini bahaya. Ini dibuktikan dengan dibelikannya kunci jawaban kepada siswa. Peristiwa ini sangat tertolak belakang dengan tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu makanya kurang efektif dalam karena ya bisa ada tindakan kecurangan seperti itu. Kemudian kesimpulan dari materi kami, dari berbagai uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19. Namun, perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian, tokoh-tokoh utamanya yaitu William James, John Dewey, dan Hans Valhinger. Sekian dari kami.